Cuman memang kan lagi-lagi aura rivalitas ini kan kita ciptain. Iya benar. Kita ciptain, wah ini pertandingan lawan Persib, langsung deh tuh mulai rame tuh di medsos, teman-teman saling serang gitu kan. Artinya apa? Transformasi yang diharapkan FIFA itu adalah sepak bolanya hidup secara benar kan. Tapi apakah hidup secara benar itu sebelah nggak boleh nonton gitu? Sebelah lawan nggak boleh nonton kan nggak gitu. Benar. Ini kita bicara filosofi dasar argumennya gitu loh. Iya. Maka aturan itu menurut saya sih menjadi eksesnya menjadi buruk. Dengan ada aturan itu, supporter tuan rumah merasa punya kewenangan untuk melakukan sweeping. Ya, benar. Lalu terjadilah kekerasan kan yang babi buta, itu yang buruk. Fanatisme berjalan beriringan dengan kemanusiaan atau kemanusiaan di atas fanatisme? Ya kemanusiaan di atas fanatisme lah. Semuanya tetap, iya benar ya, tetap semua iya. dilandaskan dengan kemanusiaan ya. Football for unity betul ya. Football for unity, asik. Biar gini-gini, gue juga doyan sepak bola nasional ataupun internasional. Buat lu pada yang doyan juga sepak bola nasional ataupun internasional, gue bakal datengin 2 tamu spesial. Yang satu pentolan supporter bola nasional, yang satu pentolan pemerhati bola nasional. Penasaran? Ciao. Seperti yang udah gue bilang nih sama lau-lau pada, kali ini gue pengen ngomongin tentang sepak bola. Ngomong-ngomong soal sepak bola, gue udah datengin narsum nih. 2 narsum pentolan sepak bola yang gak mungkin lu gak tahu. Abi Irlan, garis keras bro. Sama Bung Toel, pengamat sepak bola. Oke, selamat datang Abi dan Bung Toel. Ya, Baret. Gak nyari jalan ke sini susah nggak? Gampang. Lumayan lah ya, iya gampang-gampang susah lah ya, karena Sering lewatin lah daerah. Sering lewatin. Nggak asing. GK juga kan ada di sini juga. Oh, ada garis keras juga di sini ya? Betul. Bisa di mana? Di Kalibata sini. Iya. Ujung Jalan Siaga itu kan tempat biasa anak sering ngumpul juga tuh. Jadi nggak asing lah Bang Toel daerah sini. Nggak asing. Iya. Gue sebenarnya sih pengen ngebahas yang ini apa? Yang kemarin rusuh di Candrabaga tuh, Abi. Tapi sebelum itu gue pengen minta tanggapan dong buat Kanjuruhan. Buat berdua nih, apa sih pandangannya tentang Kanjuruhan tuh? Jadi Kanjuruhan tetap salah satu yang membuat gua sampai saat ini Bang Toel ya. Jadi nggak kurang semangat gitu nonton bola gitu. Karena 135 korban manusia kan karena sepak bola. Tahun lalu gue sempat boikot sisa pertandingan karena Kanjuruhan, kedua karena tidak ada degradasi kan saat itu ya. Nah sekarang lagi-lagi tetap Kanjuruhan karena keadilan gak didapat oleh para korban. Itu miris banget. 135 itu banyak banget. Iya parah. Jadi sampai saat ini gue nggak begitu semangat. Yang membuat gue sampai saat ini untuk nonton bola, masih semangat mau nonton bola, ada perjuangan yang pengen gue kampanyain, sosialisasiin bareng teman-teman, yaitu mengakhiri permusuhan. Setuju. Mengakhiri rivalitas yang udah kebablasan. Itu aja yang membuat gue masih semangat nonton bola. Masih on fire untuk nonton bola itu karena itu menyuarakan itu lah ya. Kalau pendapat Bung Toel gimana tentang Kanjuruhan? Dikit aja boleh? Iya. Pernah terlibat, maksudnya dalam forum-forum yang membahas itu dengan berbagai macam kalangan yang pasti ada kaitannya dengan peristiwa itu. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, kalau saya melihat itu peristiwa yang melampaui sepak bola, beyond football gitu. Bukan semata-mata soal sepak bola. Bahwa kejadiannya di sepak bola iya, tetapi kalau kita membaca, memahami semua penjelasannya dari berbagai macam pihak, saya ngelihat itu peristiwa yang melampaui sepak bola. Saya sengaja pakai istilah ini supaya bisa dipahami lah tanpa dengan deskripsi yang lebih jelas. Iya benar. Beyond football. Jadi bukan semata-mata sepak bola. Jadi kalau dalam konteks sepak bolanya, saya bicara dalam konteks sepak bola dan korbannya itu sepak bola menjadi korban juga. Bisa dibilang ini
ini ya, angin pembunuh cuaks. Karena angin nggak ada yang tahu. Tapi menurut Abi sama menurut Bung Toel, masuk akal nggak sih kalau misalkan nembakin gas air mata lurus, terus ketiup angin pindah ke kiri? Nggak mungkin kan ya? Apa mungkin sih? Mungkin nggak sih? Bilang itu melampaui sepak Oh bola. iya, beyond football. Kan seperti itu. Daripada kita memperdebatkan yang seperti itu, yang jelas-jelas kan di luar nalar kita lah. Menyalahkan angin gitu. Segala macam. Menyalakan angin. Ya benar-benar. Mendingan ikutin aja lah Terus ini ya. dalam sepak bola hukumannya. gini loh. Katakanlah Kanjuruhan belum memenuhi syarat yang internasional atau FIFA standar atau apapun dari segi stadion. Tapi memang Kanjuruhan baru kali itu jadi atau menghelat sebuah pergerakan sepak bola, pertandingan sepak bola. Kanjuruhan tuh mungkin sudah ribuan kali Iya, benar. menggelar Betul. pertandingan, bahwa ada tangganya yang curam dan sebagainya. Tapi kok hari itu kejadian? Maksud saya dalam ketidaksempurnaan Kanjuruhan, kan selama ini bisa baik-baik Iya, saja. kenapa hari itu ada kejadian ya? Dalam ketidaksempurnaan Kanjuruhan, Aremania itu punya mekanisme sendiri kan, dalam menjaga dirinya. Iya benar-benar. Tapi hari itu sesuatu yang berbeda terjadi kan. Beyond football balik lagi ya. Ya oke, benar-benar. Kalau ngomongin soal Chandra Baga nih kan yang kasus kemarin nih ya, kan kita masih trauma banget nih tentang kerusuhan supporter nih. Terus ini Chandra Baga ini kemarin Iya. ada apa sih sebenarnya kronologinya tuh? Sebelum pertandingan kemarin Persija lawan Persib di Candrabaga, gue udah inilah, kita semua supporter tahu pasti Bang Toel, ya. aparat juga tahu, di PSSI tahu, wasit tahu, semua pada tahu bahwa pertandingan yang high risk, apa yang resiko tinggi, yang tensinya tinggi itu pasti Pendapatannya semua juga. orang aware ke situ kan ya, peduli ke situ. Dan kemarin tuh pas Persib lawan Persija, kita udah yakin banget ini pertandingan tetap bertensi tinggi gitu. Iya, Walaupun teman-teman supporter di grassroots sama di level atas sudah berkomunikasi tuh. The Jack dengan Viking, The Jack dengan Boboto sudah saling berkomunikasi lah. Cuman memang kan lagi-lagi aura rivalitas ini kan kita ciptain. Iya benar. Kita ciptain, wah ini pertandingan lawan Persib, langsung deh tuh mulai rame tuh di medsos, teman-teman saling serang gitu kan. Nah di sini yang gue bilang awal-awal yuk kita turunin tensinya. Makanya kan gue waktu itu kampanyein, gue sosialisasiin pertemuan gue dengan teman-teman Viking di Bandung, kita ngobrol ngopi bareng. Jadi aura itu kita turunin tuh, tensinya kita turunin. Untuk apa? Pertama ya kita ngindarin adanya kebencian, kita hindarin adanya rasisme, kita hindarin adanya permusuhan, kita bangkitin lagi. Itu makanya gue awal-awal itu menciptakan kondisi seperti itu. Jangan diciptain kondisi yang kita ciptain penuh dengan kebencian. Iya benar dengan kebencian, dengan betul. Jangan sampai fanatisme di atas kemanusiaan lah ya. Dan akhirnya kan kemarin kejadian kan kebencian itu menggema di Iya seluruh stadion. benar. Bahkan juga ada tindakan apa ya? Ya anarkis lah kali ya, pemukulan teman-teman yang diduga penyusup itu. Dan akhirnya udah jadi rame seperti itu. Sama bonek udah lumayan deket kan ya? Alhamdulillah dengan teman-teman bonek, The Jack waktu ulang tahun Persebaya yang ke-96 kita diundang Iya. oleh Pangdamnya dan Polda Jatim, dan alhamdulillah adem dan kita diterima 40.000 bonek menerima The Jack tanpa satupun ada kebencian, ada rasisme, dan bahkan ada ejek-ejekan tuh Bang Tol. Biasa kan suka ada ejek-ejekan, The Jack pulang kan. Oh, iya, Ini nggak ada iya. tuh. Jadi mulai atau kalau di Bandung kita dibilang The Jack uih gitu kan. Jadi itu alhamdulillah nggak ada. Itu makanya luar biasa sih. Jadi aturan yang melarang supporter tandang itu nggak boleh hadir efektif nggak kalau Nah kayak itu begitu? nggak efektif banget. Justru itu yang kita pertanyakan awal-awal, LIB mengeluarkan regulasi tanpa supporter tamu gitu kan. Ketika supporter tamu, LIB dan PSSI lah ya. ya LIB dan PSSI, LIB kan ini operatornya. Jadi ketika pasca Kanjuruhan kan semua supporter udah saling komunikasi tuh. The Jack dengan Viking, The Jack dengan bonek. Begitu pula begitu pula bonek dengan Arema pun sempat ada komunikasi kan. Dan seharusnya PSSI ngelihat ke situ. Jadi teman-teman udah ngeredam, sudah menurunkan egonya, sudah berkomunikasi, ya udah dikasih peluang mereka untuk ketemu bareng di tribun. Ini yang harus diuji.
Dan ujian kemarin yang berhasil yaitu ketika Pangdam 5 Brawijaya sama Polda Jatim memberi izin Jackmania untuk hadir, dan itu terbukti kan. Iya benar-benar. Kalau dilarang-larang supporter nggak satu tribun itu efeknya bahaya. Itu iya, malah jadi tetap ada gap kan ya, bener kan? Jadi tensinya makin Ketika ketahan. dilarang-larang, katakanlah ada keinginan sweeping, itu jadi ada keinginan nggak? Seolah-olah mendapatkan Iya. apa ya, legalitasnya gitu untuk mencari. Betul, nggak ada keinginan, jadi kita udah tahu kan, oh pasti ada. Iya, pasti ada situ, picking, pasti iya, ada bonek. atau ada Ketika bonek, ada iya. larangan Iya. malah terjadi gitu. Larangan benar malah jadi Maksudnya itu bukan terjadi di Persija aja. Betul. Terjadi di waktu Di mana-mana Persik, Persik, kan? betul. Di Kediri, Iya. di Makassar. Betul. Awal-awalnya kan di Kediri itu kan ya, Iya, awal dengan awal Kediri itu, betul. Karena jadi akhirnya teman-teman benar menjadi legalitas untuk men-sweeping gitu. Iya benar Karena benar. dilarang. Karena alasan itu. Karena dilarangnya itu ya, iya makanya orang jadi punya legalitas sendiri lah ibaratnya. Seolah-olah legalitas. Iya, individual Bukan sweeping. legalitas ya, benar. Dan akhirnya teman-teman menjadi curiganya, menjadi argumentatif kan. Apa jangan-jangan memang permusuhan ini diciptain Bang Toel kan? Oh iya benar juga. Karena sih. kan dulu pernah tuh ya orang PSSI pernah ngomong kan, wah supporter jangan didamein. Siapa tuh yang ngomong waktu itu? Orang PSSI ngomong. Iya. Sebetulnya rivalitas itu kan bagus dalam sepak bola kan. Yang penting kan tidak membabi buta tadi Betul. kan. Yang Abi bilang. Kalau dalam sudut pandang saya begini, waktu ada aturan itu melarang supporter away tandang ke kandang lawan, kan saya melihat argumentasinya, ini ada jejak digitalnya lah, itu bahwa dalam rangka transformasi sepak bola. Kalau transformasi sepak bola, maka cikal bakalnya itu adalah kejadian Kanjuruhan, ya kan? Kejadian Kanjuruhan, FIFA datang, AFC datang, PSSI, pemerintah, ada tim transformasi. Kan produknya di situ tuh. Iya. Perpol salah satunya kan begitu. Nah, kalau itu backgroundnya atas dasar transformasi, kan itu disebut-sebut tuh oleh PSSI bahwa ini arahan FIFA dalam rangka transformasi sepak bola. Maksud saya gini, kalau secara organisasi, kalau federasi ngomong gitu tuh harus ada hitam di atas putihnya. Bahwa ini benar-benar arahan FIFA, kalau ini benar-benar dalam proses transformasi. Iya, betul. Emang sebelumnya nggak ada hitam di atas putihnya? Bukan, jadi nggak pernah ditunjukin. Kita minta ditunjukin. Benar, ada nggak nih benar-benar FIFA minta gitu ya? Bang? Iya. Karena kalau dalam konteks transformasi dan akarnya kan kejadian Kanjuruhan, Kanjuruhan itu nggak ada bonek. Iya. Arema Persebaya nggak ada bonek. Betul. Jadi saat itu bukan kerusuhan antar supporter, tidak. Saat itu bukan. Nggak ada bonek saat itu. Murni kekecewaan supporter berarti. Ya ada sesuatu kejadian lah kan. Maksudnya tidak ada pemicu aspek supporter lawan di situ, tidak ada. Kan sudah diminimalisir. Boneknya nggak ada. Jadi kalau transformasi melihat itu sebetulnya Kanjuruhan bukan karena ada supporter lawan. Iya nggak? Iya. Terus kalau dalam konteks transformasi, memang FIFA maunya sepak bola itu hanya ditonton oleh sebelah gitu. Iya benar. Oleh supporter sebelah, kan enggak. Saya yakin bahwa FIFA itu maunya sepak bola berjalan dengan ideal, ditonton oleh kedua belah pihak gitu kan. Diatur aja sedemikian rupa dan itu menjadi tugasnya pengelola dan penyelenggara sepak bola kan, supaya kedua belah pihak supporter bisa nonton kan begitu. Memang rivalitas cuma di kita kan enggak, di belahan dunia manapun rivalitas pasti ada rivalitas ya. Yang dibilang ultras ada dimanapun, garis keras ada, kan tinggal dikelola gitu loh. Kenapa ini dihindari dengan alasan transformasi? Padahal kalau kita ngulik transformasi itu, pasti FIFA maunya kedua belah pihak hadir di lapangan. Iya, betul. Bahkan waktu itu kan sempat ribut waktu Presiden FIFA datang, Infantino ke Indonesia. Setelah ketemu Presiden dan PSSI, kan dia langsung ajak main bola. Lalu publik kita marah karena kok nggak punya empati. Padahal Infantino itu memang yang maksa main bola. Infantino yang maksa main bola karena dia ingin menyampaikan pesan bahwa dia berkabung, dia sangat sedih dengan kejadian Kanjuruhan, tetapi sepak bolanya nggak mau mati, nggak boleh mati. Sebetulnya pesan itu yang disampaikan. Artinya apa? Transformasi yang diharapkan FIFA itu adalah sepak bolanya hidup secara benar kan. Tapi apakah hidup secara benar itu sebelah nggak boleh nonton gitu? Sebelah lawan nggak boleh nonton kan nggak gitu. Benar. Ini kita bicara filosofi dasar argumennya gitu loh. Maka aturan itu menurut saya sih menjadi eksesnya menjadi buruk. Dengan ada aturan itu, supporter tuan rumah merasa punya
merasa punya kewenangan untuk melakukan sweeping, Sweeping, iya benar. lalu terjadilah kekerasan kan yang babi buta, itu yang buruk. Karena ada kesenjangan yang away nggak boleh datang supporternya Bukan ya. kesenjangan, aturan. Iya, aturan itu yang membentuk kesenjangan ya. Akhirnya kan membentuk seolah-olah gue punya hak. Gue punya hak untuk nggak ngebolehin lu datang ya. Ada yang datang beli tiket nggak? Beli. Beli kan bukan jebolan kan itu ya. Jadi sepak bolanya kan belum mengarah ke transformasi dong kalau kayak begitu, benar nggak? Benar. Alasannya melarang itu atas dasar transformasi. Maka tarik ke akarnya, transformasi itu apa yang membuat terjadi? Kan kemarin kan Kanjuruhan itu dasarnya. Cikal bakal transformasi Iya. ya benar. Jadi kalau catatan kritis saya itu tuh, supaya saya berharap para supporter pun bisa sadar gitu. Kedewasaannya muncul karena dia punya kesadaran yang bagus gitu loh melihat situasinya. Iya. Kalau pandangan saya begitu, Abi. Gitu. Bang Toel, pas eranya Erick Thohir kan juga dibentuk tuh Presidium Supporter Nasional ya. Dan teman-teman di Presidium Supporter Nasional, saya juga melihat mereka itu menentang regulasi itu. Makanya kan teman-teman supporter tuh terang-terangan tuh melawan regulasi itu. Mereka nonton, bahkan mereka nge-vlog, mereka story IG, mereka live di TikTok segala macam, mereka tetap hadir gitu. Dan kalaupun kena sanksi katanya 25 juta. Awalnya kan pengurangan poin. Awalnya kan kalau ada supporter tandang pengurangan poin kan. Dan itu kan nggak berjalan. Iya, nggak Malah kena sanksi, dan sanksi mereka pada urunan malah kan. Karena ucapan ketua Iya, umum itu patungan bukan ya. hukum kan. Ucapan ketua umum itu bukan hukum. Hukumnya itu regulasi. Apakah sudah ditetapkan belum diregulasi? Kalau diregulasi ditetapkan dan disepakati para klub baru bisa dilaksanakan. Dan bahkan saya juga komunikasi langsung dengan Bang Ferry Paulus ya, yang ketika regulasi itu diturunkan kan rame itu di medsos, keluar surat itu. Saya tanya, Pak, ini alasannya apaan? Saya bilang, alasannya karena keamanan gitu kan. Terus kedua, karena khawatir lah terjadinya keamanan, karena khawatir terjadinya bentrokan. Saya bilang, Pak, kalau nggak dicoba, kapan? Saya bilang, di bawah teman-teman tuh udah paling saling komunikasi. Dan akhirnya kan kebukti itu Bang ya. Iya. Ketika tadi saya bilang Persebaya ngundang The Jack datang ke GBT, itu sempat dilarang juga tuh kan, gak usah berangkat. Khawatir terjadi kerusuhan karena ini baru pertama kali The Jack ke GBT kan. Dan alhamdulillah kan aman-aman aja. Iya. Dan berbalas tuh pas Persebaya main di Senayan kan, dan aman-aman aja 3.000-an lebih bonek datang ke Jakarta kan aman-aman aja, Iya, walaupun benar. ada teriakan rasis. Itu yang saya bilang, kita perlu diuji, datang ketemu langsung, saling adu can teman-teman kan akhirnya. Iya benar. Bisa Malah jadi seru, nonton, iya malah jadi seru Dan ya. seru banget, bener. Kan memang diatur sedemikian rupa supporter tamu itu boleh tandang kan dengan jumlah tertentu, dialokasikan di tribun mana. Jadi poinnya itu diatur oleh penyelenggara pertandingan, itu diatur, bukan dihindari. Dari transformasi dari proses Kanjuruhan itu, dari tragedi itu keluarlah Perpol kan, Perpol nomor berapa itu? Saya sampai lupa, tahun 2022. Nah itu kan harus diuji Perpolnya, jangan cuma sekedar peraturan polisi, tapi kemudian bisa diterjemahkan di lapangan. Kan steward katanya bukan polisi sekarang. Iya, steward ya. Yes, diaturlah sedemikian rupa. Ketimbang dilarang, lalu terjadi penyusupan, lalu di sweeping terjadilah aksi yang membagi Iya, buta. benar. Kan lebih buruk eksesnya. Iya. Loh, kalau boleh gitu kan dengan jumlah tertentu ada atributnya kan jelas kan sebetulnya Betul, bisa lebih terkontrol ya. Dan ada koordinatornya Iya kan, nggak, Bang, ya? Dan ada koordinatornya kan. Ketika kita berangkat, kan Panpel berkomunikasi kan dengan supporter tamu, ada koordinatornya. Kalau sekarang kan nggak ada koordinatornya, mereka jalan sendiri-sendiri gitu. Kalau di DJ kan kita biasa tuh. Iya. Ada korwil-korwilnya ya. Jadi ada koordinator tandang lah gitu istilahnya. Jadi dibentuk tim koordinator tandang, udah dia ngatur tuh. Dan berapa yang berangkat, jumlahnya berapa, naik apa. Kalau sekarang kan mereka Jadi lebih terkontrol, lebih terpantau kan. betul, gitu. terpantau. Sekarang tuh udah sendiri-sendiri nggak ada koordinatornya Sekarang lagi. nggak ada sendiri-sendiri semua, jadi nggak ada koordinatornya. Karena Dan itu aturannya kan dilarang. dilarang. Abi, sejarah rivalitas sama Viking tuh gimana sih awalnya? Kalau sejarah rivalitas sama Viking sebenarnya yang lebih memuncak tuh pas Kuisya Berani sih kayaknya. Di Kuisya Berani. Awalnya sih sebenarnya ketika kita pertama kali berangkat ke Siliwangi tuh Bang Toel, Bang Baret. Jadi ketika Persija berangkat ke Siliwangi, kita sudah komunikasi sebenarnya dengan tim dengan Viking juga, dapat jatah itu 500 tiket. 500 atau 600 dah. Kita berangkat 10 bis. Cuman memang saat itu kita sampai di Siliwangi jam berapa ya? Jam setengah 12 itu udah full, udah penuh tuh, udah biru semua.
Dan tiket pun yang tadinya dijanji dapat 600 nggak ada gitu kan. Akhirnya teman-teman balik ke Jakarta lah. Jadi kita nggak nonton langsung di Siliwangi, kita balik. Dan itu mungkin ada di teman-teman perasaan sakit hati kali ya. Wah gimana Vicky nih, janjiin 600 tiket tapi nggak ada. Akhirnya kita pulang nggak bisa nonton di Siliwangi. Hanya ada kekecewaan sedikit. Oh iya. Dan besoknya entah berapa minggu berikutnya ada pertandingan Persija lawan Yaman kalau nggak salah ya. Kualifikasi Yaman apa Sudan kualifikasi, dan di situ kan semua supporter nasional datang tuh, ada Persebaya, ada bonek, ada Vicky, macam-macam lah. Mereka pada pasang bendera masing-masing, dan habis pertandingan tuh teman-teman The Jack yang kecewa kemarin di Siliwangi, mereka ngejar anak Vicky. Cuman lagi itu gue juga nengahin tuh, nengahin, alhamdulillah nggak sampai kumpul pulang parah-parah lah gitu. Jadi aman lah. Cuman laporan yang teman-teman Viking yang nonton di timnas, wah dibantai lah katanya. Dan akhirnya timbul kesalahan kan. Akhirnya udah mulai caci maki dan imbasnya pas di kuis saya berani. Jadi rombongan Viking datang 2 bis. Walaupun pesertanya 20 orang saat itu kan, kalau kuisnya berani kan 20 orang. Terus DJ 20, cuman karena manas situasinya di studio waktu itu, akhirnya banyak anak DJ pada datang dan Viking diungsiin, dicegat di jalan tol, dan itu ada korban lah katanya. Ya udah akhirnya rivalitas awalnya kayak sih di situ. Gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan nonton bola terus saling saut-sautan chance tuh jadi lebih menarik untuk supporter nonton kan ya. Betul, enak banget. Gua ngerasain kan, kemarin saya ngerasain pertama kali di Gelora Bung Tomo 40.000 bonek, The Jack datang kira-kira sekitar 500, itu enak. Enak banget kan saut-sautan chance walaupun ya. Suara kita kecil tapi kita tertantang lah untuk atmosfernya tuh nyala banget jadinya. Lebih enak kayak gitu. Saya ngalamin masa rivalitas Persija Persib itu ya seru lah. Maksudnya tidak dibumbui hal-hal lain. Saya ngalamin itu. Jadi dulu manajernya Todong Barita Lumban Raja, jago banget tuh. Jadi kalau datang ke Bandung kalau mau main lawan Persib itu bagus tuh. Pernyataan statementnya Cyborg. Jadi sepak bola membutuhkan itu karena menaikkan sebuah nilai value dari pertandingan sepak bola. Jadi rame di lapangan yang main Tony Tanamal, Berti Tutuarima, Kamarudin Beta, di Bandungnya Ajat Sudrajat, Iwan Sunaria, Robi Darwis. Jadi kalau head to head itu Kamarudin Beta saya pelincah lawan Dede Iskandar. Jadi rame itu Persija Persib tuh. Di lapangannya rame. Saya ngalamin itu. Jadi rivalitas itu aja udah keren gitu loh. Nah, apalagi kalau kemudian penontonnya boleh nonton. Di level yang lebih tinggi dunia, Barcelona, Madrid. Bayangkan Barcelona datang ke Bernabeu, saya lupa tahunnya, pokoknya zamannya Ronaldinho ya. Berarti 2004, 2005, 2006 lah. Mungkin 2005, 2006. Ronaldinho bikin 2 gol kalau nggak salah. Dan saking Barcelona main bagus, gol Ronaldinho bagus, penonton dia applause ya? Applause. Iya. Ronaldo kayaknya ya, Ronaldo Nazario ya? Ronaldinho yang bikin gol. Jadi bayangin tuh, sepak bola bisa punya nilai kayak begitu. Iya kan? Real Madrid bisa berdiri tepuk tangan. Itu loh sepak bola sejati-jati. Iya, benar. Pertandingan yang sportif lah. Iya kan? Di Santiago Bernabeu, Blaugrana, tuan rumah si putih, Real Madrid. Tapi Madrid tahu bahwa itu sebuah keindahan, dia berdiri. Cuma sepak bola yang bisa begitu, dan cuma sepak bola yang bisa membuat begitu. Jadi kalau orang bisa mencapai level itu luar biasa. Sekarang gue pengen kalau Persija, Jakmania bisa sampai level itu, Viking bisa sampai itu, keren. Kalau saya sih keren. Mudah-mudahan. Iya nggak? Iya. Luar biasa dong, apresiasi. Sekarang gue pengen ke Bung Toel. Menurut Bung Toel ini akar dari semua ini tuh kelalaian manajemen atau apa sih? Sampai bisa kayak gini, sampai bisa terjadi kericuan supporter itu? Kalau kericuan yang kemarin, kan makanya saya tarik. Kan dasarnya ada larangan. Larangan itu benar apa enggak kan perlu diuji. Makanya saya tadi uji. Larangannya apa? PSSI kan dasarnya transformasi arahan FIFA. Kalau arahan FIFA, maka pertanyaannya apakah ada suratnya? Karena kalau FIFA bicara, FIFA nggak pernah bicara lisan. Apalagi kalau isinya perintah. Itu pasti ada hitam di atas putihnya. Jadi fair aja ke publik.
jangan person ngomong seolah-olah dia hukum, padahal di regulasinya pun belum ada. Misalnya kalau Anda datang away akan terjadi pengurangan poin, kan di regulasinya nggak ada. Lalu kalau transformasi itu ditarik akarnya kan tragedi Kanjuruhan. Ya. Tragedi Kanjuruhan tidak ada supporter lawan. Iya benar. Jadi ketika produknya adalah larangannya melarang supporter datang, kan nggak nyambung ya, karena bukan itu sebetulnya kan. Nah itu yang terjadi, malah ekses sekarang buruk. Kan itu yang saya bilang tadi, ketika dilarang, supporter tuan rumah merasa punya hak untuk mencari penyusup gitu loh, sweeping gitu loh, dan terjadilah kekerasan. Jadi dasarnya regulasi soal ngatur menyelenggarakan pertandingan bola itu. Kalau ditanya transformasi bola itu sejatinya seperti apa? Ya itu. Sepak bola itu harus ditonton oleh kedua belah pihak. Ya, betul. River Plate, Boca Junior, bisa kan nonton bareng? Apa kurang kerasnya? Keras. Jangan merasa bilang bahwa kita paling keras. Enggak. Dulu Partizan Belgrade lawan Red Star Belgrade keras. Apa kurang kerasnya itu? Serbia itu. Iya benar, gitu Serbia. Iya kan, apa kurang kerasnya? Tapi kan semuanya harus dikelola, dikendalikan. Poinnya kan itu. Semuanya harus dewasa lah. Semuanya harus dewasa ya. Iya. Jadi kalau ngomong salah yang manajemennya apa, bukan. Semuanya harus dewasa kalau kita cinta sepak bola. Karena di sepak bola itu kalau kita benar cinta sepak bola bisa kejadian tuh. Yang orang nggak duga, yang orang nggak pikir, Bernabeu kostum putih bisa tepuk tangan buat Ronaldinho. Itu yang nggak pernah kepikir sama orang, atau di dunia normal nggak kepikir, tapi di sepak bola terjadi. Emang sebenarnya Kalau kita cinta bola, akarnya tuh bukan kelalaian manajemen atau fanatisme, ini kelalaiannya tuh orang oknum-oknum yang masih nggak bisa nerima ya, oknum-oknum yang kurang dewasa kali ya itu akarnya. Oknum Abi lah yang paham kali saya. Iya kan, Bi? Nggak Bukan bergerak di dunia supporter. apa kelalaian manajemen juga masuk ke dalam. Sebenarnya sih bukan, tadi Bang Toel udah jelas banget tuh kan, bahwa hulunya sih sebenarnya memang di regulasi, di aturan gitu kan. Itu aturan. Kalau kita sih sebenarnya teman-teman supporter dibikin apa aja pasti ngikut. Contohnya kayak kereta api aja Bang Toel kan. Dulu kereta api gimana nggak kurang semerawut ya kan. Teman-teman supporter bisa naik gerbong di atas bonek apa ya, dari gerbong depan sampai belakang bonek semua isinya. Itu juga mungkin nggak bayar kali Bang Toel. Coba sekarang ketika PT KAI merubah aturan gitu kan, harus pakai tiket segala macam, order kayak tiket pesawat, dan semua orang bisa ngikutin kan aturannya. Iya, benar. Dan teman-teman supporter juga ikutin naik kereta api, ya udah berbayar gitu kan. Sebenarnya teman-teman supporter jangan dicap sebagai oknum lah, atau mungkin kita subjek kali. Dibikin aja aturannya, dan tadi jelas bahwa regulasinya bahwa supporter tamu harus ada, ya udah harus ada. Karena kalau nggak ada, akhirnya teman-teman menjadi punya legitimasi untuk melakukan tindakan sweeping, itu yang berbahaya gitu. Dan teman-teman supporter, banyak contohnya lah, tadi yang saya bilang, kita itu dengan semua supporter udah saling mengunjungi kok. Cuman memang ada PR-nya dengan Surabaya, dan alhamdulillah dengan Surabaya sudah kita selesaikan tuh. Iya, jadi itu keren bisa sih. saling mengunjungi. Itu keren banget sih. Tinggal dengan Viking. Dengan Viking baru coba berkomunikasi. Beberapa teman-teman kan, ya kayak Bung Ferry berkali-kali lah sudah ke Bandung. Saya juga udah ke Bandung, sudah ketemu dengan pentolan-pentolannya, dengan grassroots-nya. Jadi insya Allah sudah aman. Tinggal diuji di lapangan aja, di tribun itu. Komunikasinya sih udah jalan ya. Tinggal pengujian di lapangannya aja ya. Di tribunnya aja, di tribun kasih mereka regulasi untuk nonton berapa? 5% ya kalau FIFA-nya kan. Kalau biasanya 5%. 5% udah 5% kasih. Taruh di tribun tertentu tuh. Betul kan, di tiap-tiap stadion kita udah ada kan tuh supporter tamu tempatnya di mana. Diarahin di mana. Iya. Jadi upaya-upaya yang harus dilakukan untuk klub, persatuan sepak bola, persatuan supporter, kira-kira apa tuh untuk bisa ini nggak chaos lagi nih? Supporter itu kan berafiliasi atau mengidentifikasikan dirinya dengan klub, benar nggak? Jackmania dengan Persija, Viking dengan Persib, Bonek dengan Persebaya, Aremania dengan Arema. Jadi sebetulnya ikatan dia itu dengan klub. Jadi komunikasinya dengan klub. Kalau gitu klub perlu supporter, mengedukasi supporter nggak perlu dong. Jangan butuh uang tiketnya doang. Iya benar. Sebagai pemain ke-12 kan. Jadi dia harus diedukasi. Supaya apa? Paling enggak supaya
tingkah lakunya tidak merugikan klub. Karena kalau ada pelanggaran disiplin, yang kena sanksi disiplin itu klub, bukan supporter. Kalau di lapangan terjadi apa-apa nih, Persija main lawan Persib kemarin, ini pasti sanksi nih. Iya benar. Ini pasti Jadi- sanksi disiplin nih. Yang disanksi itu Persijanya. Karena yang member PSSI, yang anggota PSSI itu adalah Persija, Iya, benar, bukan supporternya. Nah, kalau supporternya cinta, pasti kan nggak pengen klub kesayangannya disanksi dong. Iya betul. Maka itu tadi harus ada hubungan, ada edukasi supaya ini loh aturannya. Jangan yang ini supaya kami tidak begini, kan begitu. Catat ya. Kalau sederhananya kan begitu ya Bang. Mungkin ada yang lebih lah. Saya bukan supporter soalnya Bang. Betul sih, memang di kita juga di Persija kan ada Bung Ferry ya. Bung Ferry Ya. kan mantan ketua umum dan dia sekarang menjadi di manajemen Persija, menjadi kayak humasnya klub dengan supporter penyambung gitu loh. Itu bagus lah, contoh bagus ya. Itu alhamdulillah sih kalau kita di Persija di The Jack sudah berjalan Bung Toel. Karena kalau sekarang nggak salah kalau Persib sama manajemennya agak kurang hubungannya Iya. kurang harmonis ya. Itu biasa lah, itu kan dinamisnya organisasi klub kan gitu tuh. Kita pun juga pernah ngalamin kan. Oh, Cuman gitu. memang pasti ada hubungan antara klub dengan supporter, pasti juga ada edukasinya. Apalagi kan udah ada undang-undang apa SKN. SKN itu kan. Jadi memang supporter harus dibina oleh klub gitu ya. Dan harus supporter yang Berbadan hukum. yang berbadan hukum. Jadi insya Allah untuk edukasi itu ada. Cuman saya tadi sempat ini sih Bang Toel ya. Ketika sanksi yang pertama regulasi kalau dilanggar itu ada pengurangan poin ya. Dan akhirnya Kan di regulasi di belum regulasi ada. nggak ada tuh ya. Saya cuma mau sorry nih Klarifikasi kalau sedikit mau ya. kelewat ke situ. nih. Cuman kan akhirnya lagi-lagi PSSI benar kita lihat dan kita selalu kita udah duga lah memang PSSI nggak benar gitu Bang Toel. Dan selalu berubah-berubah gitu regulasi kan. Salah satu 7 keajaiban dunia tuh yang pernah teman-teman The Jack bikin spanduk, salah satunya itu sanksi Komdis bisa dianulir lah gitu ya. Jadi dirubah Ada gitu. kejadian itu. Oh, itu banyak kan Coba kayak gitu ya. ingetin saya. Ya kan banyak tuh, jadi selalu dianulir lah. Yang ya saya ini mungkin kalau saya omongin lagi takut memanasin. Iya. Jadi selalu tuh berubah-berubah. Dan saya sih sebenarnya anggaplah saya setuju nih dengan regulasi supporter tamu nggak boleh. Seharusnya sanksinya bukan pengurangan poin atau bukan materi gitu ya. Sanksiin aja klubnya tidak boleh ikut pertandingan, misalnya kayak waktu Liverpool sama Juventus kan, ketika ada kerusuhan kan yang dihukum klubnya. Ketika klub dihukum itu menderita banget pasti supporter, Iya, karena dia nggak boleh parah. nonton lagi kan selama berapa 5 tahun di pertandingan level Eropa itu. internal sama Eropa kan gitu. Coba kemarin kayak Kanjuruhan, kalau yang dihukum klubnya Arimanya gitu kan, jangan dihukum semua klub nih Bang Toel kan. Jadi sekarang kita rasain semua klubnya yang dihukum. Seharusnya udah hanya Arimanya gitu kan. Ketika ada permasalahan pertandingan di kandangnya mereka gitu kan, nah, itu harus dihukum. Dan sama regulasi juga gitu. Ketika regulasi sanksinya materi, teman-teman mah bisa bayar atau klub yang bayar gitu. Harusnya disanksinya itu klub tidak boleh ikut misalnya satu pertandingan. Jadi kita kena WO kali gitu ya. Itu WO berarti pengurangan poin juga ya. Harusnya kayak gitu. Karena kalau hukumannya seperti itu pasti teman-teman supporter menderita tuh. Teman-teman supporter tuh menderita kalau nggak boleh nonton aja. Jadi dikasih sanksi nggak boleh pertandingan kandang kali Bang Toel ya. Jadi kalau regulasi itu kan sanksi itu di sepak bola kan, kalau di negara kan penegakan hukum. Kalau di sepak bola penegakan disiplin. Dasarnya apa? Kode disiplin namanya kan gitu. Di dalam kode disiplin harus diatur semua tuh sebagai acuan si Komdis untuk memberikan sanksi. Nah, biasanya kalau ada pelanggaran gitu yang terberat adalah kalau bahasa Inggrisnya itu close the door. Jadi pertandingan itu tidak boleh ditonton dulu biasanya satu kan. Disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran lah. Terus kemudian ada yang dipindahkan jauh. Itu juga tetap nggak boleh tonton gitu loh. Jadi sebetulnya nggak boleh ditonton tuh. Cuma belakangan ada yang lucu. Kalau perhatiin keputusan Komdis, atributnya nggak boleh. Iya. Jadi nggak boleh menekan atribut. Kan aneh. Iya benar. Sebetulnya kan perilaku dari supporter itu. Memang contoh, ini Abi, kalau nggak pakai oranye ini, pakai kaos biasa, misalnya t-shirt biasa, memang bukan jakmania, kan tetap Jakmania. Iya. Jadi jangan dilarang atributnya, tetapi harus clear seperti kode disiplin itu.
pertandingan di stadion yang tertutup aja nggak boleh ada penonton. Ini kan lucu. Kadang tribun selatannya nggak boleh. Ada yang kayak begitu, perhatiin deh. Iya. Di keputusan Komdis yang ada keributan supporter, tribun ini dikosongin, Di Sleman. nggak boleh atribut. Yang lebih lucu lagi yang Persik lawan Arema itu, panpelnya diharuskan menemukan pelaku yang melakukan pemukulan. Nah kan panpel itu orang sipil. Kenapa didorong dengan hukuman tambahan harus menemukan pelakunya? Kan nggak boleh dong. Orang sipil disuruh melakukan itu nanti salah sasaran. Malah jadi babi buta ya. Iya. Ya, tapi emang Jadi kalau ini sih menurut catatan kritis saya terhadap kejadian itu. kalau menurut gue untuk bahan bercandaannya kayaknya emang negara Konoha ini suka bikin aturan-aturan gak jelas deh, sama aja kayak sekolah harus pakai sepatu hitam, padahal nggak mempengaruhi kecerdasan otak dengan pakai sepatu hitam. Sepatu putih dicoret atau gondrong mungkin mempengaruhi sedikit mendengaran di kupingnya, tapi kayaknya banyak ya negara Konoha ini bikin aturan-aturan yang Ya makanya sebetulnya supporter udah berkembang, regulasi dia paham, kode disiplin dia pasti belajar lah. Ya maksudnya kan katakanlah lapisan atasnya bisa mengedukasi bawahnya, sebetulnya kan itu tanggung jawabnya. Seperti sosok Bang Abi ini yang sudah senior di kelompok supporter gitu. Saya sih tidak merasa, makanya kalau ketika bicara supporter pun saya tidak dalam posisi orang yang paham tentang supporter. Saya tuh selalu yakin gini loh, supporter tuh punya mekanisme sendiri untuk misalnya menyelamatkan diri, untuk menjaga dirinya gitu loh. Saya selalu yakin itu. Saya nggak mau sok tahu itu. Tapi kalau soal regulasi, oke, saya nimbrung bicara gitu loh. Kayak tadi saya coba meluruskan dari sudut regulasinya, dari sudut gambaran besarnya. Kan ini negara punya sepak bola yang kelola kan federasi, dia ngatur operatornya lewat PT LIB, regulasi harus ada, kode disiplin harus ada. Makanya sepak bola itu kalau dipakai gaya-gayaan, pencitraan, ujungnya jadi bumerang. Udah. Nggak boleh ini hanya pukulan poin, kan nggak ada. Sama sekali nggak digubris sama supporter. Sanksinya cuma sekedar apa? Uang. 25 juta. Kumpulin uang. Iya, 25 patungan, juta iya, doang. iya. Itu kan namanya aturan sanksi dikelecehin ya bang. Dan bahkan sekarang aturannya nggak berlaku lagi tuh bang. Apa tuh? Kan pertandingan Persija lawan Persebaya kena sanksi itu Persija sama Persebaya 25 Ya. juta. Setelah itu tetap ada kan supporter yang pada away itu. Persija ke Sleman, Persija kemarin ke Dewa United, Persija kemarin ke, jadi banyak dan sanksinya kayaknya udah nggak ada lagi tuh. udah nggak berlaku lagi ya. Karena dasar argumentasi dari larangan itu yang nggak bener kan. Betul. Malah eksesnya banyak gitu. Yang Persik, Arema itu kan ada di mana-mana ya. Arema ini itu kan simbol slogannya atau apanya itu kan ada di mana-mana dia. Bukan cuma orang Malang, orang manapun bisa jadi Aremania gitu loh. Itu prinsipnya kan. Tadi Persik akhirnya terjadilah itu. Lalu hukuman tambahannya boleh dibaca deh kalau dibuka-buka lagi. Panpelnya disuruh nyari pelaku pemukulan. Apa nggak karuan itu? Orang sipil disuruh nyari orang sipil lagi kan nggak punya kewenangan, untuk betul. melakukan itu. Jadi sepak bola itu harus ya makanya ya Komdis itu memang harus paham aturan hukum, tapi dia juga harus ada bernas hukum, bernas sepak bolanya gitu di dalam diri orang-orang yang duduk di situ. Fanatisme berjalan beriringan dengan kemanusiaan atau kemanusiaan di atas fanatisme? Ya mendingan yang terakhir kali. Gimana? Kalau berdua fanatisme berjalan beriringan dengan kemanusiaan atau kemanusiaan di atas fanatisme? Ya kemanusiaan di atas fanatisme lah. Semuanya Iya benar ya, tetap kemanusiaan. semua dilandaskan dengan kemanusiaan ya. Football for unity lah tuh. Football for unity, asik. Oke banget. Kan nilai-nilai sepak bola buat orang-orang yang benar mencintai dan sudah meresapi sepak bola kan respect, sportif, fair play, unity. Kalau kata slang plur lah ya, peace, love, unity, respect ya. Kan makanya rasisme nggak boleh di sepak bola, zero tolerance. Sepak bola mengajarkan banyak hal. Arsene Wenger di Arsenal ngajarin banyak hal. Ditanya sama pers Inggris, kok lu pasang 11 pemain starter nggak ada pemain Inggrisnya?
Terus Arsene Wenger jawab, ya saya nurunin pemain nggak lihat pasportnya katanya. Saya nurunin pemain berdasarkan kualitasnya. Ngajarin lagi nggak sepak bola? Sepak bola nggak ngajarin rasisme. Sepak bola ngajarin equal. Iya, benar, Jadi benar. based on apa? Based on quality dong. Ya, nggak? Bahkan kalau di The Jack tuh Bang Toel ya, Bung Ferry itu selalu nanamin ke kita sportivitasnya Jackman itu bukan hanya siap menerima kalah atau menang Bang Toel, tapi siap menerima perbedaan warna gitu. Jadi di tribun tuh kita harus siap tuh. Nantinya bukan hanya warna oranye, tapi ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah gitu. Iya, Jadi benar, udah sportivitas tingkat tinggi. Udah Toriko. Asli. Itu. Saya tahu lah Bang Ferry dah dalam pembicaraannya, dalam omongannya. Jadi orang yang sudah makin memahami sepak bola itu kalah menang itu persoalan kecil, persoalan kecil. Iya benar. Iya. Itu Itu biasa lah kita ya. Iya. Iya namanya olahraga kompetitif pasti ada kalah menang lah ya. Gimana nggak ada Jack kurang sakit hati Bang Toel ya? 2000 berapa tuh? Kita Liga Indonesia ya apa yang Copa J Samsu kan kita nyaris 2 gelar tuh. Lawan Arema kita kalah kan. Terus berikutnya 2 hari berikutnya lawan Persipura kita kalah juga di Liga. Padahal udah nyaris Udah hampir ya dapat 2 gelar. tapi akhirnya gagal dua-duanya. Gimana nggak sakit hati kan? Asli udah. Nyaris menang, mendingan kalah di awal daripada nyaris menang. Iya benar di PHP-in di akhir tuh udah enak banget. Aduh, ya, itu paling asli. nyesek banget itu. Gue pengen ngasih satu ujangan buat lu pada nih lau pada yang nonton. Kalau lu emang beneran supporter sejati, lu pasti bakalan cinta sama klub lu. Lu nggak bakal mau klub lu itu dihukum oleh federasi. Kalau lu emang perusuh, lu nggak bakal peduli sama semua hal yang tadi gue bilang. Tapi itu semua proses menurut saya sih. Misalnya Bang Abi berkomunikasi, diskusi, tukar pikiran dengan Bang Ferry misalnya. Bang Ferry pun pasti melakukan proses itu. Dia berkomunikasi dengan segala macam insan-insan bola sampai dapat semacam wisdomnya lah masing-masing. Jadi itu sebetulnya. Kalau kita bisa melewati semua batasan-batasan itu, sebetulnya kita tuh udah enak aja. Iya udah enak ya. Baik lagi beyond football dong. Jadi misalnya contoh tadi saya mengkritisi misalnya regulasi itu yang dari ketua umum yang ngomongin banyak di jejak digital, bukan karena soal benci atau nggak suka, bukan, tapi ucapan itu banyak bolongnya. Artinya sebelum ngucapin sesuatu yang isinya seolah-olah regulasi, Anda uji dulu regulasi ini dengan berbagai macam pertanyaan atau dengan orang-orang bola yang bisa memberikan sebuah insight kedalaman bener apa enggak gitu loh. Dan benar Bang Toel, kan regulasi disosialisasikan ke klub ya. Iya. Dan klub saya sebagai supporter nggak pernah tuh disosialisasikan ada regulasi tidak boleh ada supporter tamu. Tahu-tahu gitu keluar itu surat di medsos kan. Dan itu makanya lagi-lagi benar harus diuji kan oleh insan bola. Dan ya termasuk supporter juga kan perlu ditanya juga. Apalagi ini menyangkut supporter langsung kan. Gitu. Dan akhirnya udah kebukti bahwa itu regulasi ya sia-sia lah, nggak bermanfaat. Nggak dianggap besarnya kan sederhananya. Nggak dianggap benar oleh kita. Tapi eksesis terjadi. Nah itu yang sebetulnya kita sedih gitu loh. Karena ada lagi korban, ada lagi korban. Jangan sampai nunggu nyawa lagi gitu. Kan juruhan tuh apa kurang kelamnya. Iya sih, parah banget itu sampai seluruh dunia loh berduka. Dan waktu itu kan sudah mulai ya proses apa semacamnya dari sendiri lah kan. Iya dari para bawah supporter itu. supporter udah pada ya kan pasca kanjuruhan mereka tebar lilin bareng-bareng. Iya tebar lilin ya. Nyanyi apa berkabung bareng-bareng, bikin acara bareng-bareng. Dan bahkan Bang Toel ya di teman-teman Jackmania di outsider tuh di Jawa Barat, di Jawa Tengah, mereka udah kumpul bareng gitu kan. Jadi The Jack Viking yang di daerah mungkin di Purwakarta, di Kerawang, Cikampek mereka udah membaur gitu. Dan memang tinggal diuji di tribun aja tinggal. Di tribun ya benar tinggal pengujian di tribun sih ya. Di tribun aja. Saya juga mau menikmati lah. Kalau Iya, sampai betul. kejadian kan senang lihatnya Iya. gitu loh. Tapi udah pada siap, udah koordinator kira-kira udah pada siap tuh untuk pengujian itu. Kalau di The Jackmania kan kita punya satu ketua umum ya. Jadi insya Allah apa kata ketua umum semuanya ngikut lah di bawah kan gitu. Tinggal komandonya di ketua umum. Dan begitu pula di supporter lain juga kan gitu sama ya. Walaupun mereka nggak berorganisasi atau berorganisasi kan mereka juga masing-masing punya ketua-ketua tribun gitu kan. Ya sama seperti bonek punya ketua-ketua tribun, mereka kumpul bareng, diskusi bareng, akhirnya memutuskan The Jack boleh hadir ya udah kan hadir. Dan emang diujinya di situ, di tribun aja. Kalau ini mau nanya sama Abi, kalau emang ada ternyata nih, misalkan ketua ngomong ini terus ada satu oknum
yang bikin ricu atau keluar dari aturan itu dia kena hukuman apa sih? Kalau di The Jack hukumannya pasti kita cabut KTA-nya itu. Oh, Kan kita punya KTA. Kalau mereka belum ber-KTA, ya pasti disuruh ke sekretariat dan ke sekret datang, ini masuknya dia korwil mana, ikutnya tadi gabung kemana kan gitu. Karena di The Jack itu kan tiket utara, timur, barat itu semuanya utara, timur, selatan itu tiketnya dikelola oleh Jackmania. Jadi udah nggak dijual umum. Jadi kita gampang kalau mereka ada di utara, di selatan atau di timur. Ketahuan ya. Udah ketahuan Itu ya. dari korwil rombongan mana gitu. Walaupun dia belum ber-KTA pasti dia ikut rombongan korwil gitu. Nah, terus kalau misalkan dia belum ber-KTA, kira-kira dapat hukuman nggak? Tetap dapat hukuman kan biasa. Hukuman juga nggak berat lah. Oh, iya, Yang penting iya. untuk memberanikan diri datang ke pengurus pusat di hadapan semua korwil. Iya. kan, Oh, itu minta jiper juga maaf, sih. segala Iya, macam, pasti jiper juga ya. Pasti jiper juga sih. Iya. Ini thank you banget nih, malah saya diundang Bang Baret jadi ketemu Bang Toel ya. Selama ini ngeliatnya cuma di TV doang gitu. Kan sama, kita pengen memajukan sepak bola Indonesia, pengen menciptakan kedamaian antar supporter lah. Amin. Supaya bisa lempar-lemparan chance tuh seru banget. Adu chance, adu Waktu kreatif. itu yang waktu ke Persebaya itu ada yang piye kabare The Jack gitu. Iya. Itu keren juga, itu keren banget. Itu keren banget. Dan Gila. sampai sekarang Bang Toel, Iya. komunikasi itu alhamdulillah. Jadi tanpa bal-balan, istilahnya tanpa bola-bolaan, kita tetap bisa ketemu. Tetap bisa, iya, malah jadi bisa jadi teman nongkrong ya, tanpa perlu nonton bola udah bisa jadi. Iya. Karena akhirnya ujungnya sebetulnya warisan dari olahraga atau sepak bola mah bersahabat. Persahabatan, iya benar-benar. Kalau lihat para pemain yang dulunya mudanya bersaing di lapangan rivalitas, coba lihat ketemu setelah mereka pensiun, setelah mereka katakanlah sudah berusia, udah pensiun dari bola gitu. Oh, luar biasa lah kalau mereka ketemu di lapangan reuni. Iya. Persahabatan. Persahabatan, iya benar. Ini warisan Sekarang kalau utamanya ke ya. Surabaya banyak temennya kan. Iya. Kita jadi punya temen, punya saudara, yaitu di bola gitu. Di bola ya, benar-benar. Kita bisa kemana-mana ya karena di bola juga. Jadi benar kata Bang Toel, bola itu banyak banget lah Menyatukan ya. yang bisa kita ambil gitu. Olahraga menyatukan, ya benar-benar. Buat Bang Abi buat Abi Irlan sama Bung Toel, kasih kata-kata dong buat PT Liga atau PSSI untuk bikin ini, kericuan ini hilang gitu, atau mungkin nggak hilang sih, tapi meredal atau apa ya dibilangnya ya, pudar lah, kericuan ini pudar, semakin lama semakin pudar, lalu lama-lama hilang. Kasih kata-kata dong, apa buat PSSI atau buat PT Liga. Bung Toel kali yang buat PSSI. Saya pikir kalau Biar nggak salah ya. Kalau ada aturan yang eksesnya itu lebih buruk, lebih banyak buruknya, ya mendingan dikoreksi, direvisi gitu loh. Nggak ada salahnya, nggak perlu gengsi, karena sepak bola harus kita tempatkan pada posisinya. Kalau alasannya demi transformasi sepak bola, maka transformasi sepak bola yang sejati adalah di dalam stadion, ditonton oleh kedua belah pihak, bukan oleh salah satu pihak. Jadi jadikan sepak bola tempat seperti itu. Kalau kita mau lihat Indonesia yang lebih baik lewat sepak bola. Ya kalau gue buat teman-teman supporter aja kali Bang Toel ya. Ya, Sepak bola hanya hiburan bukan kuburan. Akhiri permusuhan, akhiri rivalitas yang kebablasan. Gitu ya. luar biasa. Keren. Sekali lagi terima kasih buat Abi Irlan, buat Bung Toel yang udah mau mampir nih buat kita ngobrol ngalor ngidul tentang sepak bola. Semoga aja obrolan kita bisa jadi membuat sepak bola Indonesia makin maju lah ya. Gak ada lagi kericuan-kericuan, damai semuanya. Supporter juga makin dewasa, terus juga federasi juga semakin dewasa juga untuk bikin regulasi, dan klub juga semakin dewasa untuk mencintai supporternya, bukan mencintai duit tiket supporternya. Oke, terima kasih udah pada mau datang ya. Terima kasih. Oke, gengs. Ini udah perbincangan gua bersama dua pentolan-pentolan sepak bola. Yang satu jawara garis keras jagoan gua, yang satu lagi jagoan gua juga tentang mau ngebahas tentang sepak bola, Bung Toel. Stay tune terus di Bang X Napi. Ciao.